Mari kita terus berdoa untuk Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin, amin, amin. Haleluya. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom semua, tidak terasa kita telah memasuki bulan Desember, di mana kita akan merayakan Natal. Dan sebagai umat Kristiani, Natal adalah momen untuk memperingati kelahiran Yesus Kristus, yaitu Mesias, Juru Selamat yang datang ke dunia. Bahkan kegembiraan Natal juga turut dirayakan hampir di seluruh dunia, tidak peduli apakah mereka percaya atau tidak kepada Yesus. Yang menarik, dalam beberapa dekade terakhir ini, ada beberapa orang Kristen yang menentang perayaan Natal karena dianggap sebagai perayaan orang pagan atau berhala. Ada juga yang berpendapat bahwa tidak ada perintah di dalam Alkitab untuk merayakan Natal. Maka dari itu, mari kita memahami bersama arti dan esensi dari perayaan Natal yang sebenarnya. Kata Natal sendiri berasal dari bahasa Latin natalis yang artinya lahir atau kelahiran. Dan di dalam bahasa Inggris, kata Christmas berasal dari bahasa Inggris kuno, yaitu Christmasmasse atau Christmas, yang artinya penderitaan Kristus, di mana penderitaannya dimulai saat dia datang dan lahir menjadi manusia. Hal ini menunjukkan bahwa memang Natal selalu berkaitan dengan kelahiran Yesus Kristus ke dunia sebagai manusia. Beberapa orang Kristen yang menolak perayaan Natal berpendapat bahwa Natal adalah perayaan pagan yang dimulai pada tahun 274 Masehi oleh orang-orang Romawi untuk menghormati matahari dan Saturnus pada titik balik matahari di musim dingin yang umumnya jatuh pada tanggal 25 Desember.
Namun, saat Kaisar Konstantinus Agung menjadi Kristen, festival Romawi ini diubah menjadi perayaan kelahiran Yesus, di mana fokus penyembahan yang tadinya kepada matahari menjadi kepada Tuhan, yaitu Sang Surya kebenaran dan Sang Surya pagi dari tempat tinggi, seperti tertulis dalam Maleakhi 3 ayat 2, Mazmur 84 ayat 2, dan Lukas 1 ayat 78. Mengganti hari raya matahari menjadi hari kelahiran Yesus Kristus bukanlah penyembahan berhala. Mengenai tanggal 25 Desember sebagai hari Natal, ini adalah tanggal yang paling banyak digunakan untuk perayaan Natal gereja-gereja. Namun, ada beberapa denominasi yang merayakannya pada tanggal lain, biasanya antara awal Desember hingga Januari. Hal ini terjadi karena sulit untuk menentukan tahun, bulan, dan tanggal yang pasti kapan Yesus dilahirkan. Namun, satu hal yang pasti, Yesus benar-benar pernah dilahirkan. Gereja sendiri sudah memperingati kelahiran Yesus semenjak awal abad pertama dan kedua, sebagaimana dicatat oleh para pemimpin gereja setelah era para rasul. Artinya, ibadah Natal memperingati kelahiran Yesus justru jauh lebih dulu dari perayaan matahari atau Saturnus bangsa Romawi di abad ketiga. Pada tanggal 25 Desember 350 Masehi, Uskup Julius I dari Roma memutuskan untuk mengadakan ibadah Natal memperingati kelahiran Yesus dengan maksud menandingi festival matahari atau Saturnus Romawi. Ternyata lebih banyak orang yang menghadiri ibadah Natal di gereja-gereja. Semenjak itu, secara tradisi, orang Kristiani merayakan Natal pada tanggal 25 Desember. Melihat catatan-catatan para petinggi gereja tentang perayaan kelahiran Yesus, maka perayaan Natal pada 25 Desember bukanlah upaya kristenisasi dari festival matahari orang-orang non-Kristen. Malah mungkin sebaliknya, festival matahari adalah upaya romanisasi hari Natal. Selain itu, pendapat bahwa tidak ada perintah di dalam Alkitab untuk merayakan Natal adalah pendapat yang tidak tepat. Karena secara esensial, justru merayakan Natal adalah hal yang alkitabiah. Merayakan dan menceritakan kelahiran Yesus hingga kenaikannya harus dilakukan gereja untuk memuridkan jemaat dan memberitakan Injil Kristus, yang artinya kita sedang memberitakan firman Allah, memuliakan dan melaksanakan misi Allah. Menurut Lukas pasal 1 dan 2, ada 7 fokus Natal yang harus kita pahami. Yang pertama adalah pada kekudusan dan ketaatan, bahwa Tuhan memberikan perkenanan kepada mereka yang hidupnya benar dan tak bercacat di hadapannya. Fokus kedua adalah pada Roh Kudus, di mana urapan dan pencurahan Roh Kuduslah yang memungkinkan umat Tuhan menerima dan melakukan perbuatan baik, besar, dan ajaib. Fokus yang ketiga adalah pada mujizat dan tanda-tanda ajaib, di mana Tuhan membuktikan bahwa Ia sanggup melakukan hal-hal ajaib melampaui akal manusia. Fokus keempat kepada pujian dan penyembahan, bahwa kehadiran Allah di dalam hidup kita harus diresponi dengan penyembahan dan penyerahan diri. Fokus yang kelima adalah pada keselamatan bagi semua bangsa, di mana kedatangan Yesus Kristus adalah bagian dari rencana keselamatan Allah bagi dunia. Fokus yang keenam yaitu pada Bapa di surga yang setia pada setiap janji yang Ia buat dengan manusia. Dan yang ketujuh, fokus kepada Kristus, bahwa fakta Tuhan hadir dalam hidup kita adalah hal yang terindah karena Tuhan tidak meninggalkan kita, ada di antara kita, dan senantiasa hadir di dalam hidup kita. Merayakan Natal di tengah pandemi COVID-19 juga pastinya akan terasa sangat berbeda. Namun ketika kita betul-betul memahami 7 fokus yang terdapat di dalam Lukas 1 dan 2, kita akan mengerti esensi Natal yang sebenarnya, yaitu merayakan Natal dengan kesederhanaan seperti yang dicontohkan Yesus pada saat Ia lahir. Bahkan Alkitab menentang perayaan Natal yang berlebihan dan mengingatkan kita untuk terus berbagi seperti Kristus yang telah membagi hidupnya dengan kita. Percayalah bahwa terang Kristus tetap ada di dalam hidup kita, sehingga kita dapat menjalani kehidupan bersamanya. Biarlah sukacita Natal dapat kita peroleh saat kita merayakan Kristus dan kehadirannya, bahkan di tengah pandemi ini. Mari kita tetap merayakan lahirnya Yesus, Sang Mesias. Saudara, untuk penjelasan lebih lanjutnya dari tim teologi kami mengenai perayaan Natal, ornamen Natal, dan lain sebagainya, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan barcode yang tersedia.
Selamat Hari Natal, Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara, selamat bergabung dalam ibadah Natal The City Tower 1 Jakarta Pusat dan The City Tower 2 The Breeze BSD. Kita tahu bahwa Natal sangatlah identik dengan kebersamaan. Namun mungkin Natal kali ini dirayakan dan dirasakan dengan cara yang sedikit berbeda. Kita belum bisa bertemu secara langsung di gereja. Namun kabar baiknya adalah kita bisa merayakan Natal dengan sukacita di rumah masing-masing bersama keluarga. Ingatlah saudara bahwa makna Natal sesungguhnya yaitu kelahiran Yesus Kristus dalam hidup dan hati kita. Maka pastikan kita menyiapkan hati dan pikiran untuk bersukacita bersama menyambut The Messiah, Yesus Kristus Mesias Allah kita. Mari satukan hati kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Dalam masa raya sukacita Natal, kami dan keluarga kami bersama dengan orang-orang yang kami kasihi dapat berkumpul untuk merayakan Natal, merayakan Juru Selamat kami, Mesias kami di dalam nama Tuhan Yesus yang menyelamatkan jiwa dan kehidupan kami, memberkati kami, memelihara kami, menolong kami dalam segala musim dan masa. Terima kasih Tuhan, kalau hari ini kami berkumpul bersama-sama untuk merayakan Natal, membawa pujian kami, ucapan syukur dan doa, menerima firman Tuhan dan membawa persembahan kami. Hanya kepadamu kami bawa dan hanya kepadamu kami angkat seluruh ucapan syukur kami. Karena hanya Engkau yang layak menerimanya. Dan kami bersyukur Tuhan untuk berkat istimewa Natal pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sing we know of Christmas, sing we all know well, of the Lord and Savior we the tidings tell. Sing we know well, for Christ the King is born. Sing we know well, for Christ the Lord is born. Malaikat di surga nyanyi bersuka, lahir di Bethlehem Yesus sang penebus. Glory to God, for Christ our King is born. Glory to God, Christ our Lord is born. Nyanyikan pujian, nyanyikan Noel. Nyanyikan pujian, nyanyikan Noel. Sing we all Noel, sing we all Noel. Hark how the bells ring, silver bells, all seem to say, throw cares away, Christmas is here, bringing good cheer to young and old, meek and the bold. Ding dong, glad is their song, with joyful ring, all caroling. Oh, how they pound, raising the sound, oh, hear and tell, everyone people sing songs of good cheer. Christmas is here, merry, 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 merry Christmas, merry, 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 merry Christmas. On this and on without them,
Sama-sama tepuk tangan kita. Kita rayakan Yesus kita yang hidup. Haleluya. ke dunia, selamatkan manusia. Oh Yesusku, Kau Tuhan penuh kasih, Kau berikan hidupmu untuk tebus
faith. Oh, come let us adore Him. Oh, come let us adore Him. Christ the Lord, for You alone, for You alone are worthy. You alone are worthy. Are worthy. For You alone are worthy. Oh, mari sembah Dia. Ada kemuliaan-Mu, ada pujian penyembahan di setiap rumah. Di Natal ini ada pujian penyembahan yang naik ke tahta-Mu yang kudus, Tuhan. Kami nikmati kekudusan-Mu di tengah kami. Oh, terus sembah Dia. Kami biar Natal ini dipenuhi setiap penyembahan kami, Tuhan. Oh, haleluya. Masih ingat. We give You all the glory. We give You all the glory. We give You all the glory. Christ, we give You all, 'cause You deserve all the glory, the honor. Jesus, we give You all the glory. We give You all. In Christ the Lord, we give You all the glory. Christ the Lord, we give You all the The first Noel, the angels did say, was the certain poor shepherds in fields as they lay. In fields where they lay keeping their sheep on a cold winter night that was so deep. Noel, Noel.
sing born is the King, born is the King, born is the King of Israel. Sing born is the King, born is the King, born of Israel. Jesus, you come for us, and you will come again. Of Israel. Come on, sing. Nowhere, 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 nowhere. Born is the King of Israel. Nowhere, nowhere. Born is the King, born is the King, born is the King of Israel. Kiranya damai dan sukacita Natal memenuhi setiap hati kita, memenuhi setiap tempat di mana kita berada saat ini. Amin, saudara. Mari satukan hati, satukan suara, sama-sama kita memuji Tuhan. Haleluya. Kami datang kepadamu Tuhan, kami bawa pujian. Katakan sama-sama saudara. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan puji-Nya. Gloria. Amin. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan puji-Nya. Gloria. Segala pujian dan syukur kami berikan bagi nama Tuhan Yesus. Amin, saudara. Mari katakan sama-sama dengan segenap hati. We
give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, we give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise.
Shalom saudara, wah puji Tuhan, selamat Natal, Merry Christmas to everyone. Untuk setiap kita semuanya yang pada hari ini merayakan bersama-sama dalam ibadah syukur Natal kita di tahun 2020. Tentunya tahun ini berbeda ya dengan tahun-tahun yang lalu. Sejak kecil saya belum pernah mengalami Natal di rumah. Natal tidak bisa bertemu dalam ibadah raya yang besar. Karena krisis, goncangan, tanda akhir zaman sedang kita alami. Yaitu krisis kesehatan, krisis ekonomi dan juga kehidupan. Nah, gereja ada di rumah-rumah, tetapi kiranya semua yang hadir yang mengikuti acara ini tidak kehilangan sukacita. Karena berita Natal hari ini tentunya Lukas 2 ayat 10 dan 11. Sesungguhnya aku memberitahukan kepadamu berita kesukaan besar bagi seluruh bangsa. Gabriel diutus untuk memberitakan kepada para gembala bahwa hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus atau Mesias Tuhan di kota Daud. Semua kita terus mendengar nyanyian pujian di mana-mana. Kesukaan bagi dunia, penebus datanglah, beri hatimu kepadanya, sekalian nyanyilah, sekalian nyanyilah, sekalian orang bernyanyilah. Tentu berita hari ini adalah berita tentang joy to the world, the Lord is come, kesukaan bagi dunia, penebus datanglah. Nah, tema yang saya akan usung hari ini adalah sambutlah Sang Mesias, penebus, Kristus, yaitu Mesias. Hari ini, Natal ini kita perlu Mesias dalam hidup kita. Saudara, kalau saudara bertanya apa sih artinya Mesias? Yang lahirkan Yesus, betul, itu nama Yahudi yang diberikan kepada Yesus. Ya, nama asli Yesua, artinya pembebas. Ya. Nah saudara, Mesias, arti nama Mesias yang menjadi gelar bagi Yesus. Jadi nama Yesus adalah Yesus, tapi gelarnya adalah Kristus. Ini bahasa Greka, ya, Christ, yang sama di Perjanjian Lama dengan kata Mesias, Messiah. Ya. Jadi arti Mesias adalah pembebas yang dijanjikan kepada orang Israel, orang Yahudi, yang dinubuatkan oleh kitab suci mereka, Perjanjian Lama. Dan saudara, hari ini tentunya kita mengerti bahwa kata Mesias juga punya arti the promised deliverer of the Jewish nation prophesied in the Hebrew Bible. A leader regarded as the savior of a particular country, group, or cause. Jadi, seorang pemimpin yang dikatakan akan menyelamatkan sebuah bangsa atau satu kelompok masyarakat. Nah saudara, orang Yahudi hari-hari ini masih tidak percaya dan belum percaya bahwa Kristus yang datang 2000 tahun yang lalu untuk saudara dan saya dan untuk dunia dan untuk orang Yahudi itu ditolak. Mereka tidak percaya bahwa Mesias sudah datang. Mereka masih menantikan Mesias untuk datang, ya saudara, yang akan memimpin dunia di dalam abad penuh dengan sukacita dan damai. Nah, berarti mereka menantikan the first coming of the Messiah, kedatangan Mesias pertama. Bagi kita orang percaya, orang Kristen, kita menantikan kedatangan Mesias Kristus pada second coming, kedatangan yang kedua menjadi Tuhan Raja atas segala bangsa. Puji Tuhan. Kalau para Majus melihat tanda bahwa seorang raja sudah lahir dan mereka datang membawa persembahan, worship. Kalau para gembala mendengar kabar baik bahwa Kristus, Tuhan Juru Selamat telah lahir, mereka juga datang menyembah. Dan hari ini juga mari kita menyambut Kristus sebagai Mesias dalam hidup kita. Why we need Messiah? Kenapa kita perlu Mesias? Saudara, kita perlu mengenal Dia. Kita perlu dan anak-anak kita, saudara sekalian, perlu mengenal dan mengikut Kristus
tidak hanya dari kata orang, dari orang tua, bukan hanya karena cerita guru sekolah minggu atau khotbah atau dari family-nya Kristen, tetapi biarlah yang pertama mereka punya pengalaman berjumpa dengan Kristus dan menjadikan Tuhan juru selamat. Yang kedua, mereka perlu berjalan dalam iman. Bukan iman yang buta, a blind faith, tetapi iman karena ada firman Tuhan. Sehingga apapun yang terjadi, mereka tetap kuat di dalam pengertian firman, pengetahuan firman. Dan saudara, Christmas Natal bukan hanya Christmas light, lampu Natal, Christmas dekorasi, Christmas songs, nyanyian Natal, atau pesan-pesan pendek Natal. Orang dunia juga bisa mendengar itu di mana-mana. Tetapi hari ini kita mau mengenal Dia dan kuasa dari Kristus yang telah mengangkat kita dan menolong kita. Saya yakin saudara perlu kita hari-hari ini berakar di dalam firman Tuhan. Sebuah nyanyian anak-anak saya senang menyanyikan juga, yaitu Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Jadi kita bisa mengenal Dia, kita bisa mengasihi Dia karena scriptures, ayat-ayat Alkitab, kitab suci kita, perjanjian lama dan baru, menyatakan bahwa Dia adalah Kristus, Christ, the Messiah. Haleluya. Saudara, tentunya kita senang hari ini untuk mengerti tentang arti kata Mesias. Dari asal kata, ini Hebrew term, maschah atau Mesias. To spread the liquid over. Ya. Memercikkan minyak di atas sesuatu pada orang atau objek tertentu. Ya. Tentunya hal ini mengacu kepada minyak atau oil, refer to oil. To spread an oil, to smear an oil, ya, symbolize, menyimpulkan bahwa orang yang dicipratin dengan minyak itu akan diberikan tugas khusus yang mulia. Tentu ini bukan sembarang minyak, tapi minyak kudus disebut di Alkitab yang terdiri dari campuran yang khusus untuk apa? Untuk konsekrasi, pengudusan, untuk kegunaan hal-hal rohani. Nah, dalam bahasa Inggris dikatakan seperti painting. Kalau saudara lihat satu dinding, lalu saudara ciprat-cipratkan itu, apa itu, cat minyak, maka itu ngacak begitu. Nah, demikian juga dengan kata maschah. Kata Mesias itu ternyata artinya diurapi, mengurapi. Saudara, Yesus adalah Mesias. Di perjanjian baru dikatakan Christ is the Messiah. Kristus artinya yang diurapi. Nah, di perjanjian lama, siapa saja yang diurapi atau disebut mengalami sebagai Mesias, Messiah. Ada 3 jabatan khusus di dalam perjanjian lama, yaitu 1, imam, priest. Yang kedua adalah raja, kings. Yang ketiga adalah nabi, prophet. Dan mereka semua harus mengalami dikhususkan. Karena ini tentunya theocratical kingdom. Kerajaan di mana Allah yang menjadi Tuhan atas mereka. Kerajaan Israel. Ini bangsa yang khusus, bangsa pilihan. Hari ini kita juga umat pilihan Allah, kita juga mempercayai bahwa Dia bertahta dalam hidup kita, saudara. Amin. Ya. Nah, saudara, di dalam perjanjian lama dikatakan, tentunya yang pertama ada divine selection, seleksi ilahi dari Allah. Allah yang memilih. Dikatakan priest atau imam itu dipilih oleh Tuhan. Ulangan 18 ayat yang kelima. Yang kedua, imam itu diurapi. Yang pertama adalah Imam Harun, maka Musa mengurapi Harun dalam Imamat 8 ayat 12. Dan dikatakan selanjutnya Harun dan anak-anaknya dan seluruh suku Lewi, bilangan 3 ayat 3, itu diurapi dalam keimaman. Nah, apa tugas, seorang yang diurapi ini selain mengalami divine selection, tapi juga mengalami divine authority. Kekuasaan ilahi, kuasa Allah ada untuk mereka bertemu dengan Tuhan. Mereka membawa persembahan kudus. Itu tugas para imam. Dan saudara, para imam akan mengajar
firman Allah, dari hukum-hukum dari Torah. Para imam akan intercede, bersyafaat. Para imam tugasnya menyelenggarakan kebaktian di hadapan Tuhan. Jadi imam Mesias, disebut Mesias di zaman itu. Orang yang khusus, imam besar. Saudara, yang kedua adalah raja. Alkitab menuliskan raja pertama Israel adalah Saul. Dikatakan maka Tuhan memilih Saul dan meminta Samuel untuk mengurapi Saul dengan minyak. Dikatakan Saul, Daud, Salomo dan raja-raja Israel yang lain. Dan dikatakan maka seorang raja akan memimpin, to rule, akan memerintah, to reign, dengan otoritas. Tujuannya apa? Untuk menyelamatkan dari tangan musuh, dari tangan Filistin. Untuk memerintah umatnya supaya hidup sejahtera. Nah saudara, raja-raja itu diurapi karena dipilih oleh Allah. Contoh Daud. Samuel datang, saudara-saudara Daud yang badan besar, bukan yang ini, Eliab bukan yang ini, bukan yang ini. Nah pada waktu melihat Daud dikatakan, bangkitlah, Tuhan berkata kepada Samuel. Bangkitlah, urapilah dia. Inilah dia. This is it. Ini dia. Maka dikatakan 1 Samuel 16 ayat 13. Berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Dia punya otoritas, punya kuasa, diurapi. Mesaya, Masah. Kata Masah, kata pengurapan yang ketiga untuk individu yang penting ketiga adalah prophet, untuk nabi. Di perjanjian lama dikatakan Jeremia. Pasal 1 ayat yang kelima. Dikatakan Tuhan berkata, sejak dalam kandungan ibumu aku telah mengenal engkau. Aku telah menguduskan engkau dan aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Itu Tuhan. Dan pada waktu dia mulai berkata, Tuhan aku ini orang muda. Jeremiah generation. Aku ini muda Tuhan. Tidak pandai berkata-kata. Tuhan bilang apa? Purpose-nya, aku akan taruh perkataanku di mulutmu. Tugas orang nabi adalah to preach, berkhotbah, to proclaim, memproklamasikan, ya, menjadi mulutnya Allah untuk bangsa itu. Kalau saudara bisa lihat tentang Nabi Elisa, Nabi Nathan yang diurapi punya otoritas, Samuel punya otoritas, Yeremia, Yesaya punya otoritas berbicara kepada raja, kepada bangsa. Dan waktu Yesaya ngomong, maka Hizkia sembuh, saudara. Nah, ini adalah 3 kelompok orang yang mengalami Maskah atau Mesias atau diurapi. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita melihat bahwa Yesus Kristus adalah yang diurapi. Christ is the anointed one. Dan karena Kristus diurapi, maka kita tahu kata Mesias atau Mesaya itu di perjanjian lama ditulis sebanyak 39 kali. Ya, untuk raja, untuk imam, dan untuk nabi. Jadi di perjanjian lama kata Mesias itu bahasa Hebrew. Di perjanjian baru di masa Yunani maka kata Christ, Kristus, saudara, ya, itu dari bahasa Greka. Yang tentunya ditulis kurang lebih 500 kali di dalam perjanjian baru. Nah, perjanjian lama memprediksi, perjanjian lama nabi-nabinya menubuatkan, perjanjian lama mengantisipasi akan kedatangan Mesias, dan di perjanjian baru Kristus menggenapi, ya, secara fulfill, memenuhi. Kristus accomplish, menyelesaikan. Kristus bangkit, saudara, sebagai seorang yang disebut Sang Mesias. Haleluya, hari ini kita merayakan kelahiran Sang Mesias. Kristus yang datang dan Kristus yang telah memberikan kepada kita hari ini pembebasan. Kalau orang-orang Israel perlu dibebaskan, maka hari ini kita juga mengalami pembebasan itu. Sebagai orang percaya, sudahkah saudara menerima keselamatan yang daripada Tuhan? Karena iman kita kepada Kristus, maka hari ini kita diselamatkan. Kabar baik hari ini, dikatakan sekali lagi, berita kesukaan besar hari ini telah lahir juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Ya, nah sebab itu para gembala
pergi untuk memberitakan kepada semua orang. Karena pesan malaikat begitu. Saya percaya para Majus pergi memberitakan kepada segala bangsa bahwa telah lahir raja, segala raja. Ya, kami telah melihat bintangnya di timur. Raja yang berbeda, ini penuh kuasa. Dan kiranya di bulan ini kita semua menerima salvation. Jesus is Lord. Kristus adalah Tuhan. Yesus adalah penebus dosa kita. Yesus adalah anak Allah, Son of God. Yesus adalah God the Son. Yesus adalah equal di dalam Trinity. Satu hakikat, tiga pribadi, satu Allah, one God. God is one. Allah itu esa. Haleluya. Saudara, apa yang terjadi di perjanjian baru? Kalau Mesias dinubuatkan, diantisipasi, diprediksi para nabi, ditulis di Alkitab, maka di perjanjian baru, murid-murid Yesus ketemu Yesus. Murid yang mula-mula, beberapa orang, Andreas bilang sama Simon di dalam Yohanes 1 ayat 41, kami telah menemukan Mesias. Berarti Mesias itu dicari, ditunggu. Kenapa? Karena 400 tahun. Tidak ada suara kenabian untuk bangsa Israel. 400 tahun tidak ada tanda heran dan mujizat terjadi untuk orang Israel. Selama 400 tahun maka bangsa itu tidak mendengar suara Tuhan dan tidak dipimpin oleh pimpinan Roh Kudus oleh Allah. Jadi mereka menunggu Mesias. Sebab itu waktu berita disampaikan pada Maria, pada para gembala, tanda di langit orang Majus, semua bergairah. Hari ini di Natal tahun 2020 saya harap saudara bergairah untuk kembali melihat Kristus yang disaksikan di dalam Yohanes. Yohanes murid yang dikasih berkata, memang masih setelah Kristus bangkit saudara. Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan para murid-muridnya. Yang tidak tercatat dalam kitab ini, tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kami percaya bahwa Yesuslah Mesias, anak Allah, supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Kisah Rasul 4:12 berkata, di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepadanya yang manusia beroleh selamat, yaitu Yesus Kristus. Berarti Sang Mesias adalah penyelamat kita. Sang Mesias adalah penebus dosa kita. Bagi orang percaya kabar baik diberitakan. Nah, di sini kita perlu memberitakan sebuah nyanyian, Go tell it on the mountain, ya, over the hills and everywhere go. Beritakan di gunung, di lembah. Saudara, hari ini perlu beritakan Natal ini bersama keluarga. Bahwa Kristus telah datang. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Jadi dialah jalan satu-satunya kepada kebenaran yang kekal. Dialah kebenaran yang absolut yang tidak bisa dibantah. Dia adalah hidup itu, pemberi hidup untuk kita. Haleluya. Saudara, kalau kita bertanya, berarti benar Kristuslah yang dinubuatkan sebagai Mesias, dia telah datang. Dan yang kedua selain what adalah where. Di mana dia datang? Mika pasal 5 ayat kedua. Nabi Mika menubuatkan, hai Bethlehem Efrata, walaupun engkau kecil, tapi dari dalammu lahir itu juru selamat. Saudara. Haleluya. Kita perlu Mesias. Dunia perlu Mesias. Saudara, bukti bahwa Kristus adalah Mesias sangat jelas di seluruh Alkitab, perjanjian lama, perjanjian baru, khususnya di dalam kehidupan Yesus. Dan setelah itu dibawa oleh para rasul-rasul. Kemanapun mereka pergi, mereka selalu memberitakan bahwa Kristus adalah Mesias. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan oleh dia, oleh Kristus. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Haleluya. Ini berita yang harus kita pegang, kita sampaikan. Karena hanya Kristus yang berkata,
Yesaya Fatsal yang ke 9 ayat 5 dan 6. Kita semua sangat mengerti tentang ayat-ayat ini. Bagaimana nubuat tentang lahirnya Kristus. Seorang anak telah lahir bagi kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Pemerintahan, ini raja, Messianic Kingdom. Pemerintahan ada di atas bahunya. Namanya disebut orang penasihat ajaib, counselor. Ya. Seorang yang dengan jubah kenabian. Allah yang perkasa, a mighty God, El Gibor, Allah yang perkasa, ya. Allah yang berkuasa. Ya, dan dikatakan sebagai Bapa yang kekal, Father of eternity. Dan disebutkan sebagai Raja Damai, He is the King, Prince of Peace. Nah, inilah Mesias yang sebenarnya. Di dunia ini ada banyak orang yang sedang, banyak kepercayaan yang lain yang menantikan Mesias mereka. Tetapi sebetulnya Alkitab kita sudah memberikan jawab yang jelas. Orang Yahudi sampai sekarang masih menantikan Mesias. Tapi kita orang percaya sudah menerima kebenaran Mesias itu telah datang. Mesias itu telah lahir ke dunia. Mesias itu, Kristus itu adalah Mesias yang lengkap. Mesias yang sempurna. Apa yang dilakukan Mesias untuk kita? Dikatakan kalau kita melihat di dalam Yesaya 52 ayat 13. Dikatakan sesungguhnya hambaku ini akan berhasil. Ia akan ditinggikan, disanjung, dimuliakan. Ini bicara tentang sesuatu yang wonderful, sesuatu yang glorious. Bahwa Kristus itu menang, ditinggikan, disanjung, naik ke surga, diberikan nama di atas segala nama, dan bertekuk lutut segala yang ada di bumi dan di bawah bumi. Saudara, tapi itu Yesaya 52 ayat 13. Satu Fatsal, Yesaya 53 ayat pertama sampai 3 dikatakan, siapa yang percaya kepada berita yang kami dengar? Kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruk, ia tumbuh di hadapan Tuhan sebagai tunas di tanah kering. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada sehingga kita memandang dia. Dan rupa pun tidak sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang. Seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Dia memang dimuliakan, diangkat tinggi, tetapi Kristus Sang Mesias yang dinubuatkan oleh Yesaya adalah seorang yang akan mengalami penderitaan yang hebat. Pikul salib. Dan dikatakan dua sisi, satu penuh kemuliaan, beautiful, wonderful, tapi satunya broken life. Bukankah saudara dan saya hari ini yang sedang mengalami masa-masa berdiam diri, masa-masa kesulitan, masa-masa kesukaran dalam keluarga, pekerjaan, anak-anak, masa depan. Kita sedang hidup di akhir zaman. Bukankah kita juga sering mengalami broken life? Untuk apa Kristus harus menderita seperti ini? Mesias. Jawabannya di dalam Yesaya 53 ayat 4 dan 5. He saves you. Dia selamatkan saudara. He heals you, dia sembuhkan saudara. He redeemed you, dia tebus saudara. He gave us victorious life. Karena dia telah rela menderita. Itulah kasih yang terbesar bagi dunia. Dia yang lahir, tapi dia mati. Tapi dia bangkit. Sehingga Yohanes pasal 20 ayat 30 dan 31 berkata, dia adalah Mesias yang menderita namun bangkit dari antara orang mati. Tetapi sesungguhnya Yesaya 53 ayat 4 dan 5. Ini saudara, untuk ini. Sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya. Kesengsaraan kitalah yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipikul, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita.
Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Haleluya. Ini berita kabar baik bahwa Sang Mesias itu datang untuk kita. Dia selamatkan kita. Dia pikul segala dosa, kutuk penderitaan, sakit penyakit, kutuk keturunan dosa, kematian kita. Dia penebus segala masa lalu kita. Dan dia memberikan kepada kita kemenangan karena dia bangkit dari antara orang mati. Hari ini mari kita kenali lebih sungguh-sungguh. Dia adalah Sang Mesias, the Messiah. Haleluya, the perfect Messiah. Dia adalah Immanuel bagi kita, Allah yang menyertai kita. Dia adalah perfect kings, raja. All power, segala kuasa ada di dalam tangannya. Kitab Wahyu menyebutkan dia akan datang, dia akan menjadi raja segala raja, King of kings and Lord of lords. Dia adalah perfect prophet yang dituliskan di Perjanjian Lama digenapi dalam Yesus karena akurasinya, nubuat-nubuatnya dalam pelayanannya sampai tentang hari ini akhir zaman dinubuatkan dan semua terjadi. The perfect prophet, nabi yang paling sempurna. Dia adalah the perfect priest. Dia adalah imam besar Allah Ta'ala yang di dalam Ibrani pasal 2, pasal 7 dikatakan dialah yang hari ini menjadi imam besar bagi kita untuk mempersembahkan darahnya sendiri, tubuhnya, dan di dalam Kristus kita, waktu kita dipersekutukan dalam perjamuan kudus, kita ada di dalam Dia dan kita mengalami Mesias itu. Ibadah kita akan disempurnakan oleh Kristus. Dialah juru syafaat kita, imam besar yang telah memikul dan mempersembahkan darahnya sendiri kepada Allah di tempat yang maha kudus. Hari ini saya akan menutup. Terimalah Sang Mesias itu. Alamilah kuasa Sang Mesias. Di akhir tahun ini kalau saudara lemah, mungkin ada di antara kita yang belum pernah mengakui Kristus sebagai Tuhan Juru Selamat. Mungkin sepanjang tahun kita hanya ke gereja, ikut-ikutan, menyanyi. Tapi hari ini kenali Dia. Dia adalah Mesias yang hidup. Mesias yang sempurna. Dia mau menyelamatkan saudara. Mari yang mau terima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, angkat tangan saudara di rumah-rumah. Saya mau berdoa untuk saudara. Terima kasih Bapa surga. Anak-anakmu yang mengangkat tangan kembali memperbaharui. Ini hidup kami, ini masa lalu kami, ini dosa kami. Kami serahkan kepada Engkau dan kami menerima anugerah keselamatan dari Kristus penebus dosa kami. Sekarang kami dibebaskan dari masa lalu, dari dosa dan pelanggaran kami, dan kami menerima anugerah keselamatan. Berapa banyak di Natal ini saudara perlu disembuhkan dari luka-luka kecewa saudara. Saudara perlu hari ini dipulihkan dari hidupmu, keluargamu, suami istri, single. Engkau perlu dibereskan dengan Tuhan. Terimalah berkat Natal ini. Tuhan Yesus, Imam besar yang agung, Juru Selamat kami, penebus ajaib dan raja untuk hidup kami. Hari ini Engkau berkuasa menyembuhkan. Engkau berkuasa memulihkan. Engkau berkuasa oleh bilur darah-Mu. Maka yang sakit, yang lemah, semua luka-luka dipulihkan, disembuhkan dalam nama Yesus. Terima kesembuhan itu. Sekarang Tuhan, anak-anak-Mu semuanya yang telah menerima Engkau dan mengalami segala kebaikan-Mu, because we are the reason. Kami adalah alasan kenapa Engkau datang dan menyerahkan diri-Mu dengan kasih yang unconditional untuk mengangkat kami menjadi anak-anak-Mu dan mengangkat kami dalam kemuliaan-Mu. Biarlah kami semua mengalami kemenangan. Biarlah kami semua mengalami hidup berkelimpahan di dalam anugerah Allah. Dan kiranya berkat Allah tercurah, berkat Natal turun. Sang Mesias, kami sambut Engkau. Di dalam hidup kami telah menemukan Engkau dan kami percaya kami semua orang-orang yang berbahagia. Hari ini berapa banyak kita semua, tua, muda, besar, kecil, mau beritakan Yesus. Natal ini masa waktunya yang tepat. Banyak orang menderita loh saudara. Tetangga saudara, banyak orang bertanya-tanya, what is the meaning of Christmas?
Ada apa dengan Natal? Ini waktunya untuk berbagi kasih, waktunya untuk melayani, waktunya untuk membagi, waktunya untuk beritakan ya kepada setiap orang agar mereka ketemu Sang Mesias itu. Mari yang berkomitmen, sekali lagi Tuhan memberkati anak-anakmu yang akan menjadi saksi Kristus sebagaimana para murid, para rasul. Dan kami tahu kami semua diutus di rumah, di lingkungan, di keluarga, di sekolah, di kampus, di tempat pekerjaan untuk menjadi pemberita, saksi bagi Kristus di Natal ini. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara, kita telah mendengarkan firman Tuhan. Dan saya percaya saudara bangkit hari ini pada Natal yang khusus 2020 tidak seperti biasanya. Di mana kita seremonial ya di tempat yang besar, tapi kali ini di rumah-rumah, tapi tetap sukacitanya, damai sejahtera dan pengharapan itu ada pada kita. Saudara, Natal yang pertama dunia itu gelap, tapi terang itu datang. Kristus terang dunia, dan hari ini mari kita nyatakan kepada keluarga, relasi, dunia sekitar kita bahwa kita juga mau membawa terang. Lilin ini akan menyala dan siapkan semua lilin yang ada, saudara, kita akan nyalakan sama-sama. Sangat luar biasa dan nanti akan meleleh. Demikianlah terang itu bercahaya menerangi kegelapan walaupun dia berkorban. Mari, saya akan menyalakan lilin Natal. Sementara kita siap menyanyikan lagu Silent Night, Holy Night, Malam Kudus di mana penebus dunia itu lahir, yaitu Yesus Kristus. Haleluya. Di tempat sederhana, saudara, kita nyalakan lilin, angkat sama-sama, dan mari kita masuk dalam nyanyian Malam Kudus dan juga Oh Holy Night. datang di dunia. Kristus anak Daud, oh Kristus anak Daud. Malam kudus, sunyi senyap, Tuhanku penebus telah datang ke dunia, bawa keselamatan kekal. Puji haleluya, oh pujilah haleluya. Puji haleluya, oh pujilah haleluya.
Haleluya, ini waktu untuk kita terus menyembah Tuhan, dan mari bersama-sama kita akan berdoa, saudara. Dan Ibu Betty Handoyo akan memimpin kita di dalam doa. Mari sama-sama datang kepada Tuhan seperti para gembala, para majus menyembah, memberi hati kepada Sang Juru Selamat, Raja yang baru datang itu. Haleluya, haleluya. Mari kita satukan hati kita. Kiara labahan damosan damoka ralabalama. Oh ralabaka maralabalama syara labalama. Kiara labaka ralabalama. Kami bersyukur kalau kami memiliki Tuhan Yesus yang hidup, Allah yang mulia, yang menciptakan segalanya, yang mau menjadi sama dengan hidup kami manusia. Terima kasih Tuhan, itulah bukti kasih-Mu yang besar kepada kami, supaya tidak ada satupun yang binasa. Bahkan hari ini Bapa, kami berdoa bersama dengan umat-Mu, biarlah di tengah-tengah situasi dunia yang penuh dengan pandemi yang ada, umat-Mu, anak-anak-Mu, dan khususnya jemaat-Mu di GBI City Tower, mereka tidak hilang pengharapan, mereka tidak hilang pengharapan, dan karena mereka percaya Tuhan yang telah menjadi terang di dunia yang gelap ini, Tuhan yang sama yang akan memberikan pengharapan yang baru. Dan kami percaya akan terjadi kebangkitan orang-orang muda di Indonesia. Ada satu generasi Yeremia yang sungguh-sungguh akan Kau pakai ya Tuhan. Ada kebangkitan keluarga-keluarga dipersatukan kembali. Dan kami katakan semua anak-anak Tuhan mengalami terobosan demi terobosan karena kami memiliki Yesus yang hidup, Yesus yang bukan bayi lagi, tapi Yesus Tuhan penguasa segalanya. Di dalam nama Yesus kami perkatakan roh kekhawatiran tidak lagi menguasai anak-anak Tuhan. Bahkan di malam-malam Natal ini Engkau menghampiri setiap anak-Mu, baik mereka yang ada di rumah sakit, mereka yang ada di rumah-rumah, di kamar yang sendirian. Tuhan, kuasa kesembuhan-Mu mengalir atas mereka. Karena kami percaya Tuhan Yesus yang hidup di dalam kuasa Roh Kudus-Nya sanggup menyembuhkan mereka, sanggup memulihkan anak-anaknya, sanggup menyegarkan dan memberikan kekuatan yang baru. Kami percaya Engkau juga sedang membukakan jalan-jalan yang baru, pintu-pintu yang baru bagi setiap anak-anak-Mu yang saat ini sedang mengalami jalan buntu. Tuhan, kami sangat mempercayai kalau Engkau sanggup menjadi manusia. Engkau juga sanggup membuka jalan, memberikan pengharapan yang baru. Bukan sekedar pengharapan, tetapi penggenapan daripada firman-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati anak-anak-Mu, dan khususnya anak-anak-Mu yang mempercayai Engkau lebih dari segalanya. Terima kasih, jadikan setiap kami terang bagi dunia ini. Jadikan setiap kami alat di dalam tangan-Mu. Dan biarlah kami boleh terus menyala menjadi terang bagi dunia ini. Terpujilah nama-Mu, kami bersyukur untuk kasih sayang dan kebaikan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang hidup dan berkuasa, kami berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin. Saya dan istri sebagai gembala dan juga semua tim pengembalaan ingin mengucapkan selamat hari Natal untuk setiap pribadi, anak muda, remaja, dan juga family serta single parents dimanapun saudara berada. Kiranya tetap sukacita Natal menjadi bagian kita. Merry Christmas and Happy New Year. Selamat Natal. Selamat Natal, Tuhan memberkati. Kasih salam kiri kanan, lilinnya boleh dimatikan. Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive her King. Let every heart prepare Him room. And heaven and nature sing, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing. Joy to the world.
kami dari Kids Army for Jesus mengucapkan Merry Christmas and Happy New Year. God bless you. Kami dari One Initiative Freedom mengucapkan Merry Christmas, Merry Christmas, Merry Christmas, Merry Christmas, Merry Christmas, Merry Christmas. Kami dari NGS. Kita dari NGS mengucapkan Merry Christmas, Merry Christmas. Merry Christmas. Merry Christmas. Merry Christmas, Merry Christmas. Merry Christmas, Merry Christmas. Merry Christmas, Merry Christmas. Kami dari tim profetik GBI City Tower mengucapkan Merry Christmas. Merry Christmas. Feliz Navidad. Geng Natal. 圣诞节快乐。 Selamat Hari Natal. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. May God bless you all. Merry Christmas. Saya dan istri mengucapkan selamat Natal dan siap memasuki tahun baru di masa yang sulit ini, masa yang sukar di tengah pandemi, tetapi dari anak-anak saudara, dari remaja, anak-anak muda, yang profesional, couple, single, dan senior, kiranya semua bisa menikmati Natal tahun ini dengan hati yang bersyukur. Tuhan memberkati. Selamat Natal. Saya bersama istri mengucapkan selamat Hari Natal. Saya percaya Natal di masa sulit ini tidak mengurangi rasa sukacita karena Tuhan beserta dengan kita. Juga saya mengucapkan selamat menyambut tahun baru 2021. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, saya pun dan istri mengucapkan selamat Hari Natal 2020 dan selamat memasuki tahun baru 2021. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya dan istri mengucapkan selamat Hari Natal 2020 dan Tahun Baru 2021. Tuhan Yesus memberkati kita dengan kehidupan yang lebih baik di tahun 2021. Merry Christmas and Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Good tidings we bring to you and your king. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Bapak, Ibu, Saudara, puji Tuhan, kita akan mengakhiri acara kita, tetapi jangan lupa untuk besok tanggal 25 sepanjang hari kita menikmati ibadah Natal bersama-sama yang akan dipimpin oleh Pak Niko, dan juga 1 Januari dengan perjamuan kudus. Ya, jangan lupa pada Old and New tanggal 31 Desember seperti tertera pada pengumuman mengikuti ibadah kunci tahun atau malam tutup tahun untuk bersyukur menutup 2020, membuka 2021 sebagai tahun integritas supaya semua kita hati tulus, maka kita siap kapanpun apapun terjadi. Tuhan Yesus tetap bersama kita selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa saat ini untuk Indonesia. Angkat tangan saudara. Kami membawa bangsa Indonesia, negeri tercinta Indonesia. Kami semua orang Indonesia yang tersebar di Indonesia, di semua pulau-pulau, di semua provinsi, di semua kota dan desa. Kami katakan shalom untuk Indonesia. Shalom untuk Indonesia. Indonesia dipulihkan oleh Tuhan. Indonesia disembuhkan dari COVID-19 dan segala
pekerjaan iblis kami hardik dalam nama Yesus. Indonesia dibangkitkan oleh Tuhan. Indonesia mengalami curahan lawatan Roh Kudus di era Pentakosta yang ketiga. Indonesia gerejanya bangkit. Orang percaya berdoa, Indonesia akan mengalami transformasi dan sudah sedang mengalami transformasi itu. Oh, terima kasih buat semua anak-anakmu, gembala-gembala, para pemimpin rohani di Indonesia, supaya bersatu untuk menerima curahan Roh Kudus-Mu di era Pentakosta yang baru. Haleluya, memberkati kami semuanya. Dan sekarang, kekasih Tuhan, angkat tangan kita. Kiranya berkat yang sempurna turun dari tahta Bapa di surga. Di dalam Yesus Kristus Tuhan yang kami rayakan, ucapkan syukur pada Natal ini. Dengan kasih yang luar biasa. Dan juga persekutuan yang kuat. Dengan penyertaan dan kuasa serta urapan Roh Kudus. Menyertai kita sekalian. Mulai malam ini sampai Kristus datang, bahkan sampai selama-lamanya. Mari bersama saya katakan, Maranatha. Datanglah ya Tuhan Yesus, kami merindukanmu. Semua kita katakan amin, amin, amin. Selamat Natal, selamat Natal. We wish you Merry Christmas, haleluya. Mari sama-sama menyanyikan We wish you Merry Christmas, haleluya. We wish you a Merry Christmas.